Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anakku, anak yang soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan Pak Malik dalam pelajaran SKI. Ya. Seperti biasa, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja anakku sekalian, buka buku SKI-nya halaman 5. Ya. Kemarin masih kita C masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Pada waktu itu Talhah dan Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Kelima orang itu bersepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Musyawarah itu berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Pertama, mengukuhkan gubernur baru. Ya. Secara umum, masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 periode yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Periode 6 tahun pertama ditandai berbagai keberhasilan dan kejayaan. Ya, periode 6 tahun kedua ditandai oleh perpecahan, pergolakan, dan pemberontakan dalam negeri. Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan meneruskan kebijaksanaan pendahulunya. Ya, pendahulunya yaitu Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab berpesan agar wali atau gubernur yang diangkatnya jangan diganti atau dipindahkan dalam jangka waktu setahun. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi keguncangan dan gangguan keamanan. Berdasarkan pesan itu, Utsman bin Affan mengukuhkan beberapa gubernur di beberapa wilayah. Yang pertama, Amru bin As. Amru bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam. B. Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. C. Abu Musa al-Ash'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khurasan dan Basra. Utsman bin Affan benar-benar melaksanakan pesan Umar bin Khattab itu. Pada tahun berikutnya, barulah Utsman bin Affan mengganti atau memutasi pejabat-pejabat bawahannya. Selain itu, seiring berkembangnya wilayah Islam, Utsman bin Affan juga mengangkat pejabat-pejabat baru. Kecuali yang disebut di atas, pejabat-pejabat pada masa Utsman bin Affan merupakan kerabatnya dari Bani Umayyah. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah, lihat di halaman 6, lanjut. Marwan bin Hakam. Siapa itu Marwan bin Hakam? Yaitu saudara sepupu Utsman bin Affan. Ia diangkat menjadi sekretaris negara. Kebijakan itu telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Hal itu disebabkan bahwa Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan dibandingkan Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan seakan menjadi boneka di depannya. Sejak itu, permasalahan kebijakan perbendaharaan negara mulai muncul. Menurut Utsman bin Affan, khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum bagi kemaslahatan umat.
Selama memangku jabatan, khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin. Sikap ini membedakannya dari dua khalifah sebelumnya. 2. Berjuang memperluas wilayah Islam. Beberapa panglima perang yang terlibat dalam perluasan wilayah Islam adalah A. Abdullah bin Abi Sarah. Siapa itu Abdullah bin Abi Sarah? Abdullah bin Abi Sarah merupakan pengganti Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Ketika pasukan Bizantium menyerbu Mesir pada tahun 651 Masehi, ia berhasil mengusir mereka. Abdullah bin Abi Sarah menyiapkan pasukan untuk mengusir pasukan Bizantium. Ia berhasil merebut pangkalan mereka di Tarablis atau Tripoli. Gubernur Bizantium di sana yang bernama Georgius berhasil dikalahkan pada tahun 650. Lanjut anak sekalian. Ya. B. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh Quraisy yang terkenal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil membentuk angkatan laut yang tangguh. Ia bertempur melawan pasukan Bizantium di pantai Kalkilia. Perang itu merupakan perang laut yang pertama bagi kaum muslimin dan terkenal dengan nama Perang Zatus Sauri. Dengan bantuan Abdullah bin Abi Sarah, ia berhasil menguasai Amuriah dan Pulau Siprus pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi. Dalam perang itu, Kaisar Konstantin terbunuh. C. Halaman 7. Umair bin Utsman. Pada tahun 29 Hijriah atau 649 Masehi, Umair bin Utsman berhasil menguasai Fergana. C. Umair bin Utsman. Pada tahun 29 Hijriah 649 Masehi, Umair bin Utsman berhasil menguasai Fergana. D. Abdullah Al-Laisi. Abdullah Al-Laisi berhasil menguasai Kabul. E. Abdullah At-Tamimi. Abdullah At-Tamimi memimpin pasukan muslim menguasai Hindustan. Daerah tersebut semula dikuasai oleh orang-orang Hindu. F. Said ibnu As. Said ibnu As berhasil menguasai Jurjan. G. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir memimpin pasukan muslimin menghadapi pemberontakan Yazdajir. Ia adalah kaisar Persia yang dikalahkan Umar bin Khattab. Ia mengobarkan perlawanan di Kirman. Ketika terdesak, ia melarikan diri ke Khorasan. Akhirnya Yazdajir terbunuh di sana. Beberapa wilayah yang melanggar kesepakatan dengan kaum muslimin ditundukkan oleh Abdullah bin Amir. Kemudian D. Peristiwa fitnah. Ya, atau fitnah ini nanti kita lanjutkan anak sekalian ya di pelajaran di video-video selanjutnya. Oke, Bapak akhiri dulu untuk pelajaran SKI mengenai masa pemerintahan Utsman bin Affan yang mengukuhkan gubernur baru di Mesir. Baik anak sekalian, mohon maaf ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di D. Peristiwa fitnah. Ya, Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.